Baik, pada sesi ini kita bicara tentang biaya pemilikan dan operasi ya. Saya minta tolong perhatiannya. Kalau saya tanya tolong direspon ya. Kalau nggak ada respon nggak apa, saya langsung berhenti aja, nggak usah mengajar gitu nanti. Karena saya nggak ingin bicara sendiri kalau tidak ada yang mendengarkan gitu ya. Baik, jadi kalau kita bicara biaya alat berat, itu kita menganggap itu sebagai investasi atau modal. Dan sebagai modal dia harus dibayar kembali gitu ya. Kemudian biaya perawatan itu adalah merupakan faktor penting dalam proyek konstruksi, karena nanti dari biaya ini kita akan tahu nanti berapa biaya produksi dari sebuah pekerjaan. Gitu. Kemudian perhitungan berdasarkan harga satuan pekerjaan yang kita sudah gambarkan ya. Jadi kita tahu berapa sewa alat per jam, berapa biaya alat per jam, dibagi dengan berapa produksinya per jam. Sehingga dari situ ketahuan nanti berapa biaya per satuan pekerjaannya. Lalu di dalam biaya ini ada biaya pemilikan dan ada biaya operasi. Dan jangan lupa bahwa ini karena ini investasi atau modal, maka kita perlu mendapatkan keuntungan ya untuk perusahaan. Nah, ini struktur biayanya yang sudah kita bahas kemarin. Ada biaya pemilikan itu ada dua, ada biaya depresiasi, ada biaya investasi. Nah, biaya investasi ini diakibatkan oleh adanya bunga, pajak, dan asuransi. Gitu ya. Sedangkan biaya operasional, ini ada biaya BBM-nya, filter, pelumas, gemuk, ban, perawatan perbaikan, dan operator. Tapi tidak semua alat memang membutuhkan BBM, kadang-kadang membutuhkan listrik gitu ya. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Lalu tidak semua alat juga memiliki ban. Nanti kalau ada ya kita perhatikan bagian alat mana yang mirip karakternya dengan ban ya. Artinya dia akan rusak kalau digunakan. Kalau nggak digunakan mungkin barangkali tidak akan mengalami kerusakan gitu. Nah, terus sifat daripada biaya ini, biaya pemilikan itu adalah fixed cost ya, tetap. Nah, komponennya tadi ada depresiasi, ada bunga bank, ada asuransi, dan pajak. Nah, yang tiga ini termasuk adalah pada biaya investasi gitu ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga di dalam biaya ini adalah umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu ditentukan oleh apa? Kita lihat dari contoh gambar ini. Ya. Jadi ini gambar, ini menunjukkan pada rentang waktu, ini menunjukkan biaya. Ya. P ini adalah biaya atau harga yang kita bayarkan untuk membeli alat. Nah, di sini P ini adalah biaya harga tanpa ban, karena ban yang tadi kita masukkan ke operasi. Terus, ini ada dua grafik. Pertama, grafik depresiasi yang karakternya adalah makin lama dia makin berkurang atau mengecil gitu ya. Sedangkan yang satu lagi adalah grafik perawatan perbaikan. Makin lama dia makin membesar. Nah, perpotongan antara dua grafik ini, inilah yang disebut dengan titik ekonomis alat. Sehingga umur ekonomis itu adalah dari titik nol ini sampai ke titik perpotongan ini. Dia disampaikan bisa dalam tahun atau bisa dalam jam. Jadi tidak ada disebut dengan kilometer karena memang susah untuk mengkilometerkan alat gitu ya. Jadi yang ada adalah dalam jam. Kemudian titik ini kalau kita tarik ke sini, maka ini pada saat terjadi titik ekonomis ini saatnya lah alat itu harusnya kita jual. Kenapa? Kalau kita gunakan terus, maka cost-nya akan lebih besar. Ini marginnya itu di sini. Sehingga kalau kita jual, nah maka harga jual di sini kita sebut dengan alhamdulillah nilai sisa ya. Lalu dari dua variabel ini, dari P, harga beli tanpa ban, dikurang dengan harga sisa, maka ini disebut dengan depresiasi total atau penyusutan total. Gitu ya. Nah, untuk menghitung biaya depresiasi, kita bisa menggunakan tiga cara ini. Ada metode langsung, ada metode pengurangan berganda, ada metode penjumlahan angka tahun. Nah, kita akan coba bahas satu persatu.
Metode langsung ini prinsipnya adalah bahwa depresiasi total sama dengan harga beli tanpa ban tadi dikurang dengan harga sisa atau nilai sisa. Tadi udah kita lihat di gambarnya tadi ya. Terus berapa besar depresiasi per tahun sama dengan depresiasi total tadi ini dibagi dengan jumlah tahunnya. Ya. Dan depresiasi per jam adalah, ya ini umur ekonomis dalam tahun ya. Nah ini untuk depresiasi jam adalah depresiasi per tahun tadi dibagi dengan jam apa penggunaan alat per tahun dalam jam. Nanti kita akan dapatkan harga bukunya. Nah untuk lebih paham ini kita langsung masuk ke contoh aja ya. Kita gunakan Excel. Nah alat kita adalah motor grader, bukan motor ya, bulldozer tipe wheel ya. Wheel itu artinya menggunakan ban karet. Terus kita ketahui misalnya harga beli tanpa ban yang kita sebut tadi P ya, itu katakanlah 14 miliar. Ya, ini rupiah. Kemudian harga sisanya atau nilai sisanya nilai sisa atau kita sebut sebagai S tadi, kita ambil 10% ya dari P. Jadi sama dengan ini dikali dengan 10%. Dapatnya rupiah. Dari sini kita dapatkan namanya apa? Depresiasi total. Dapatnya adalah harga beli tanpa ban dikurang dengan depresiasi total tadi. Dapatnya adalah rupiah. Inilah depresiasi total ya. Jadi harga beli tanpa ban dikurang dengan harga sisa, dapatlah depresiasi total. Oke. Kita besarin dikit. Kemudian umur ekonomis alat ini kita perkirakan 12 tahun atau sama dengan 15.000 jam. Nah, jadi dalam tahun 12 tahun, dalam jam 15.000 jam, kira-kira gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa tidak pakai kilometer? Karena kalau pakai kilometer itu, alat itu operasinya bisa maju, bisa mundur, sehingga kilometernya nggak bisa terukur. Gitu. Tapi kalau jam, itu selama alat itu hidup, gitu ya, menyala. Nah, dari sini, kita baru masuk ke tadi ya, yaitu metode langsung tadi ya. Atau kalau kita sebut dengan cara satu tadi. Kita gambarkan dalam bentuk ini. Ini lagi ya. Metode langsung atau cara satu. Sampai di sini. Ini tahun ke. Ini kita sebut harga buku.
dalam rupiah. Kemudian ini adalah depresiasi juga dalam rupiah. Ini adalah tahun, ini adalah jam. Maksudnya depresiasi per tahun, depresiasi per jam. Ini kita kasih shading di bold, di center ini. Nah, oke. Ini kita kasih tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kelebihannya, kita hapus yang lebihnya ini. Oke, ini kita kurangi nolnya, kita senterin. Nggak bisa ya, harus kita ganti dengan number. Ya, sekarang kita mulai ya, coba perhatikan. Harga buku tahun pertama, tahun ini bukan, maaf ini salah, bukan ini, salah lagi nih. Jadi mulainya tahun ke-0 ya, bukan tahun pertama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi harga buku tahun ke-0 adalah sama dengan harga belinya. Harga beli tanpa ban tadi, ini ya. Enter. Depresiasi tahun ke-0 belum ada. Per jamnya juga belum ada. Lalu berapa harga depresiasi tahun pertama? Ini ya. Nah, itu sama dengan tadi depresiasi total dibagi dengan jumlah tahunnya, N-nya. Ini ya. Oke. Terus depresiasi per jamnya berapa untuk tahun pertama? Yaitu sama dengan ini dibagi dengan jumlah jam 1 tahunnya. Jadi 15.000 dibagi dengan 12 tahun. Enter, nah dapat ini. Lalu berapa harga buku tahun pertama? Sama dengan harga buku tahun sebelumnya dikurang dengan depresiasi tahun pertama. Dapatnya segitu. Nah, ini untuk ke bawahnya kita tinggal kunci saja ini. D4 sama D5-nya kita kunci ke string. Ini kita string. Lalu di sini yang kita kunci adalah D6 dan D5. Pakai string. Pakai string. Ini nanti tinggal kita copy ke bawah. Ini kita copy ya. Ya, ini kok kurang terus. Ini kita copy. Ini kita copy. Ya, jadi apa yang kita dapat dari metode langsung ini, yaitu depresiasi per tahunnya sama setiap tahunnya, dan per jamnya sama setiap tahunnya juga. Ya. Lalu di akhir tahun ke-12, harga alat itu masih punya nilai sebesar 1,4 miliar. Ini sama dengan nilai sisa tadi. Oke ya.
Itu cara satu. Ada pertanyaan dari sini? Pak, tadi yang depresiasi tahun rumusnya apa? Depresiasi per tahun itu adalah depresiasi total, ini D4, dibagi dengan umur ekonomis dalam tahun. Oh, berarti kalau yang jam, depresiasi total dibagi yang 15.000 jam itu, Pak. Yang mana? Yang jam, depresiasi jam. Kalau yang jam, yang tahun ini, kita bagi jumlah berapa jam per tahun. Makanya di sini rumusnya adalah 15.000 dibagi 12. Jadi depresiasi ini per tahun dibagi jumlah jam per tahunnya. Jumlah jam per tahun kan dapatnya 15.000 dibagi 12. Gitu ya. Iya, Pak. Kalau Anda bagi dengan 15.000 juga bisa, tapi nanti ke bawahnya akan sulit nanti Anda memahaminya. Makanya kita lakukan dengan cara bertahap seperti itu. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita coba kembali ke slide. Cara yang kedua yang kita sebut dengan di sini adalah apa? Yaitu pengurangan berganda. Ini depresiasinya kita anggap depresiasinya kita anggap 100%. Sehingga rumusnya depresiasi tahun ke N lah ya, sama dengan 2 kali 100% dibagi dengan N, N-nya ini yang umur dalam tahun tadi, dikali dengan PN-1 atau harga buku tahun sebelumnya. Gitu ya. Rumusnya ya. Saya ulangi lagi, depresiasi tahun ke N sama dengan 2 kali 100% dibagi N, dikali dengan harga buku tahun sebelumnya. Sedangkan per jamnya sama dengan tadi, dari per tahun ini dibagi dengan jumlah jam per tahun. Sekarang kita ke Excel lagi. Ini kita buat di sini metode pengurangan berganda ya. Atau kita sebut dengan metode 2. Ini kita copy nih. Ininya kita push. Nah, sekarang kita mulai dengan ini ya, coba perhatikan. Harga buku tahun ke-0 sama dengan yang di atas tadi, harga beli tanpa ban. Nih. Terus depresiasi tahun ke-0 sama dengan 0, belum ada. Jamnya juga belum ada. Sekarang berapa depresiasi tahun N-nya adalah 1 sekarang. Jadi kita pakai tadi tahun ke N-nya adalah 1. Jadi sama dengan, perhatikan ya, kurung, yaitu berapa tadi? 2 dikali 100% dibagi dengan N-nya. N-nya tadi adalah ini. Balas kurung dikali dengan harga buku tahun sebelumnya. Kali ini. Ya. Enter. Nah, dapatnya sekian. Per jamnya berapa? Nah, per jamnya sama dengan tadi. Ini sama dengan per tahun dibagi dengan tadi. Kita hitung jumlah jam per tahunnya, yaitu 15.000 ini dibagi dengan 12. Balas kurung, enter. Jadi setahunnya segini. Kemudian berapa harga buku tahun berjalan atau tahun pertama sama dengan harga buku tahun sebelumnya dikurang dengan depresiasi tahun berjalan. Nah, dapatnya segitu. Nah, untuk mengopinya ke bawah kita klik di sini. Mana yang harus kita pertahankan atau kita string yang kita ikat jadi D5 ya. D5 kita ikat pakai string. E28 enggak, karena ini nanti variabel dia. Ini yang kita ikat adalah D6 dan D5.
Sekarang tinggal copy ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Ini kita copy juga ke bawah. Ini kita copy juga ke bawah. Ya, dapat semuanya ya. Nah, apa yang kita perbedaannya adalah apa? Perbedaan sini yang pertama adalah nilai sisanya ini makin besar, sini nilai sisanya 14 ya, 1,4, sini nilai sisanya 1,5. Yang kedua yang berbeda apa? Yaitu kalau ini merata setiap tahunnya, kalau ini makin lama makin mengecil. Tuh, makin mengecil ya kan? Jadi itu perbedaan dari cara satu dengan perhitungan dengan cara dua. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Belum, Pak. Belum ya? Kita lanjut ke slide lagi. Ini cara ketiga yang kita sebut dengan penjumlahan angka tahun. Ya. Nah ini kita kembali ke depresiasi total tadi sama dengan yang pertama. Nanti depresiasi tahun pertama, nih ya, tahun ke N, itu sama dengan depresiasi total dikali angka tahun yang sifatnya terbalik. Maksud terbalik itu apa sih? Kalau kita mencari depresiasi tahun pertama, maka yang kita pakai angka tahunnya tahun 12. Karena itu tahun ke-12 yang paling besar kan. Lalu dibagi dengan jumlah angka tahun. Nah, nanti dari per tahun itu nanti kita bisa hitung berapa depresiasi per jamnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Yaitu tadi metode ketiga ya. Metode penjumlahan angka tahun. Ini adalah metode ketiga. Oke, nah sekarang ini kita copy aja ya. Kita copy ini ke bawah. Ini kita hapus. Mana sih? Ini kita buat sedikit supaya kelihatan. Nah, sekarang kita masukin dulu nih. Harga buku tahun ke-0 adalah sama dengan harga beli. Ya. Ambil dari sini. 14 miliar. Depresiasi tahun ke-0 masih belum ada. Jamnya juga belum ada. Lalu berapa depresiasi tahun ini? Sebelumnya kita hitung dulu nih. Jumlah angka tahunnya. Kita klik di sini. Pakai Sigma. Enter. Ini kita lupa jadi number. Kita centerin. Nah, kira-kira itu ya. Jadi ini adalah angka tahun. Sekarang berapa depresiasi tahun ke pertama sama dengan tadi ya, kurung atau depresiasi total gitu ya. Depresiasi total kita ambil dari sini tadi. Terus dikali dengan angka tahunnya. Angka tahunnya, kalau ini tahun pertama, kita ambil angka tahunnya tahun 12. Dibagi dengan jumlah angka tahunnya.
Oke, kita ulang lagi ya. Jadi saya ulangi lagi. Harga buku tahun pertama adalah harga buku tahun sebelumnya dikurang dengan depresiasi tahun berjalan dapat harga bukunya. Nah, sekarang untuk ke bawahnya kita kunci dulu nih rumusnya ya. Ini yang kita kunci adalah D4-nya kita kunci. Nah, ini depresiasi total kan. Kemudian D58-nya kita kunci. 57 enggak. Ini kita kunci D5 dan D6-nya. D6 dan D5. Stringnya string. Dah. Lalu sekarang kita copy ke bawah. Kita copy ke bawah. Ini kita copy. Nah, sebenarnya ini kita, yang kedua ini kita rubah. Ya. Apanya yang dirubah? Kalau tadi kan, kalau yang di atas, ininya D57. D57 itu ini kan. Berarti kalau yang kedua, naik ke atas. Jadi yang ini kita ambil 56 ya. Jadi ini kita ganti dengan 56. Nah, dapat ya. Ini kita ganti dengan 5. 55 kan? Iya, pada 55. Ini diganti dengan 54. 54. Kemudian ini kita ganti dengan 53 ya. Ini diganti dengan 52. Ini diganti dengan 51. Ini diganti dengan 50. Ini diganti dengan 49. Ini diganti dengan 48. Ini diganti dengan 47 ya. Ini diganti dengan 46. Dah dapat ya. Sehingga sekarang kita dapatkan juga bahwa hasil perhitungan depresiasi untuk cara 3 itu mirip dengan cara 2. Ya. Sama-sama makin lama makin kecil. Tapi yang bedanya apa? Ini, kalau ini penyusutannya apa, nilai sisanya 1,4, kalau sini nilai sisanya adalah 1,4. Itu aja bedanya. Nah, dengan demikian perhitungan depresiasi sudah selesai dengan 3 metode. Ada pertanyaan? Tadi yang jumlah angka tahun itu diperuntukkan yang buat yang ngitung yang mana, Pak? Yang 78. Kita jumlahnya 1 sampai 12 ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dan seterusnya. Makanya Ya. kita pakai sigma aja tadi kan. Pas dihitung di mananya Pak buat yang dipakai 78 itu, Pak? Bicara 3. Waktu Anda menghitung ini kan pakai 78 nih, yang saya kunci ini 58. 58 itu kan ini kan? Oh iya ya. Berarti buat ngitung si depresiasi tahunnya, Pak ya? Iya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan perhitungan untuk biaya investasi. Oke, ini ya. Untuk biaya investasi tadi sudah dikatakan itu pengaruh dari pajak, bunga, dan asuransi. Jadi kita kalau beli alat berpikirnya begini, bahwa ini harus kita keluarkan biaya ini.
pasti bayar pajak, pasti bayar bunga. Bunga itu dianggap karena uang yang kita belikan ke alat tadi itu seakan-akan uang yang kita pinjam dari bank, kira-kira begitu ya. Terus asuransi harus kita bayar. Nah, kalau punya motor, punya mobil kan harus wajar. Setiap bayar STNK pajak itu kan bayar asuransi juga ya. Itu harus kita bayar. Nah, menghitung investasi, biaya investasi per tahun sama dengan N ditambah 1 dibagi 2N, kemudian dikali dengan P itu harga beli tanpa ban tadi, lalu dikali dengan I itu apa sih? Yaitu jumlah persentase dari pajak tambah bunga tambah asuransi. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan Excel. Kita lihat di bawah nih ya. Biaya investasi. Itu kita ketahui dulu bunganya berapa sih? Bunga bank itu ya. 17%. Oke. Terus asuransi. Asuransi sekitar 4%. Kemudian pajak. Pajak misalnya sekitar 6% ya. Ini angka duga aja nih. Itu pastinya nanti lihat aja aturannya gimana. Sehingga kita dapatkan I. Ini kita sigmakan aja. Enter. Dapatlah I-nya 17%. Oke. Sekarang kita hitung berapa IT-nya. IT, ini biaya investasi per tahun. Itu sama dengan tadi ya. N tambah 1, N-nya tadi ini. N-nya tadi ini, N mana N-nya 12. Ditambah 1, ya. Lalu balas kurung dibagi dengan 2 kali N. 2 kali N ini. Balas kurung dikali dengan P, P-nya ini. Lalu dikali dengan I. Nah, I-nya ini di bawah tadi. Kali ini. Enter. Nah, dapatnya ini. Rupiah. Rupiah per tahun. Terus, berapa IJ-nya? IJ-nya per jamnya sama dengan ini. Kita bagi dengan berapa tadi? Yaitu 15.000 dibagi dengan 12. Balas tekan. Jadi dapatnya adalah ini. Rupiah per jam. Nah, ini nanti kita pindahkan ke sini. Kita buat di sini satu tabel ya. Tambah satu kolom. Oke. Ini kita match biaya investasi. Satuannya adalah rupiah per jam. Oke. Ini berapa di sini? Ya, itu sama dengan ini tadi. Ini ya. Enter. Nah, untuk ke bawahnya kita kunci dulu ini. D66-nya kita kunci. Baru kita copy ke bawah. Ya, inilah biaya investasinya. Ya. Jadi dengan demikian, kalau biaya investasi sudah didapat, biaya depresiasi per jam didapat, maka
Biaya pemilikannya adalah jumlah dari depresiasi per jam ditambah biaya investasi per jam. Gitu ya. Untuk ke bawahnya tinggal di copy aja nih. Untuk ke cara 2 atau cara 3 tadi, copy. Sini dulu kita copy sini. Oke, kita copy lagi sini. Ya. Nah, dengan demikian biaya pemilikan selesai. Ini kita ganti nama. Biaya pemilikan. Ya. Lalu untuk keduanya kita hitung sekarang. Sini kita ganti dengan biaya operasi. Oke. Kita kembali ke slide. Sebelumnya kita ingat lagi biaya operasi itu apa aja sih? Ini ya, BBM, filter, pelumas, gemuk, ban, perawatan perbaikan, dan operator. Sedangkan kalau alatnya beda, tinggal tadi perhatiin ya. Mungkin pakai listrik, atau mungkin pakai sling, atau pakai apa gitu ya. Nah, nanti sesuaikan. Sekarang kita anggap ini aja lah yang kita akan hitung ya. Pertama BBM dulu. Untuk menghitung BBM ini kita menggunakan pendekatan. Apa pendekatannya? Yaitu kalau mesinnya diesel, itu kebutuhan bahan bakarnya 200 gram per HP per jam. Gram kita udah tahu, HP itu adalah daya mesin ya. Atau kita sebut juga sebagai horsepower. Jadi setiap mesin itu punya tuh dayanya berapa. Jadi dibandingkan dengan tenaga kuda gitu ya. Lalu ini per jam. Karena kita susah mengukur berat ini, maka dirubah menjadi liter. Kira-kira antara 0,15 sampai 0,17 liter per HP per jam. Ini kalau diesel atau kita sebut menggunakan solar. Sedangkan kalau bensin atau motor bensin gitu, atau pertalite lah kira-kira gitu ya, maka kebutuhannya adalah 294 gram per HP per jam. Kalau diliterkan sekitar 0,22 sampai 0,25 liter per HP per jam. Jadi dengan demikian memang kalau di sini aja kita bisa lihat bahwa diesel itu akan lebih irit dibandingkan dengan bensin kira-kira gitu ya. Nah sekarang berdasarkan data ini kita akan mencoba menghitung biaya bahan bakar. Kita mulai dari sini dulu. Alat kita tadi adalah bulldozer tipe wheel ya. Nah, terus diketahui adalah daya mesinnya. Ini dulu. Mesin diesel ya. Diesel. Nah, kemudian daya mesinnya 120 HP. Oke. Terus kita ketahui lagi kebutuhan tadi. Kebutuhan solarnya itu tadi berapa? Antara 0,15 sampai 0,17 kita ambil berapa? 0,16 ya, liter per HP per jam. Kira-kira gitu. Kalau bensin tadi kan antara 0,22 sampai 0,25. Kalau ini kita pakai ini. Sehingga kebutuhan solarnya itu sama dengan ini dikali dengan kebutuhannya per HP tadi. Dapatnya adalah ini adalah liter per jam. Nah, sekarang harga solar berapa? 7.000 Pak. Itu kalau di pom bensin, ya.
Padahal ini termasuk industri ya. Makanya harganya harga industri. Harga industri sekitar 14.000. Jadi ini rupiah per liter. Sehingga kita bisa hitung biaya BBM, biaya bahan bakarnya. Biaya bahan bakar sama dengannya adalah 14.000 dikali dengan 16,20. Ini dapatnya adalah rupiah per jam ya. Nah, dapat inilah biaya bahan bakarnya. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Kita kembali ke slide. Bahan bakar sudah, kita lanjut ke pelumas. Ya. Untuk pelumas ini, sebetulnya di alat berat tuh ada macam-macam pelumas tuh. Ada pelumas motor, ada pelumas transmisi, ada pelumas gardan, ada gemuk, ada hidrolik minyak, atau minyak hidrolik. Terus yang bisa kita hitung hanya ini, pelumas motor ini dengan menggunakan pendekatan ini. Q itu kebutuhan pelumasnya sama dengan daya mesin dikali dengan faktor operasi dikali dengan kebutuhan pelumas dalam ukuran loop berat ya per HP per jamnya. Nah sebelumnya tolong dicatat nih ya, satu loop itu kurang lebih 0,5 kilogram atau setengah kilo kurang lebih ya. Terus nanti dikonversikan ini karena ini susah kita mengapakannya, melupkannya, menimbangnya, maka digunakan galon. Nah ini kita bagi dengan 7,4 loops. Nanti hasilnya jadi galon. Jadi ini hasilnya nanti galon ini. Galon per jam. Oke. Terus ditambah dengan C itu kapasitas crankcase ini. Ini biasanya sekitar 4 galon ya, kapasitas crankcase. 1 galon itu sekitar 3,7, 3,8 liter ya. Itu biasanya yang jerigen kecil itu, yang sering dipakai di pelumas itu ya. Terus T ini adalah, ini catat nih ya, tergantung kondisi medan kerja. Kalau medan kerjanya sangat berdebu, maka penggantian olinya itu setiap 50 jam. Oke. Kalau kondisinya normal, artinya tidak terlalu berdebu, maka penggantiannya setiap 100 jam. Itu ketentuannya ya. Nah, sehingga nanti hasil ini kita kali dengan harga pelumas per galon, tapi ditambahkan dengan biaya pelumas lain ini. Lalu pelumas lain ini gimana ngitungnya? Ya kita gunakan pendekatan pengalaman aja. Berapa kira-kira selama ini penggunaan pelumas ini nanti bisa ditanyakan ke bagian peralatan atau kita berdasarkan catatan selama sebelumnya kita mengolah alat berat gitu ya. Oke, nah sekarang berdasarkan ini kita masuk ke Excel. Kita kasih judul di sini biaya pelumas. Apa yang perlu kita ketahui di sini tadi, faktor operasinya. Kita sebut dengan F tadi ya. Ini katakanlah 0,85. Terus daya mesin sudah kita pakai yang di atas. Kebutuhan pelumas crankcase ya. Tadi adalah 0,06 loop per HP per jam. Itu kan? Ini kita tambah desimalnya biar kelihatan. Terus konversi loop ya ke galon.
itu sama dengan 7,4. Ini adalah tadi apa? Loop per galon. Kira-kira gitu ya. Kemudian kondisi kerja normal. Maka kita dapatkan tadi apa? T-nya 100 jam. Terus kapasitas crankcase tadi berapa? 4 galon. Oke. Udah. Apa lagi? Harga pelumas mesin atau crankcase itu ya, 180.000 rupiah per galon. Terus biaya pelumas lainnya itu kita anggap misalnya 28.000 rupiah dari hasil pengalaman ya, per jam, bukan per galon. Sekarang kita hitung ya, kebutuhan pelumas crankcase itu sama dengan berapa tadi? Kita buka kurung dulu ya, pakai kurung, daya mesinnya dikali dengan faktor operasinya, dikali dengan kebutuhannya per jam per HP. Terus ini kita kurung, lalu kita bagi dengan tadi konversinya. Nah, ini kita kurung lagi, lalu ditambah. Ini kurungnya tambah lagi di sini satu nih, supaya nggak kekurangan kurung ya. Ditambah tadi C per T, C-nya adalah ini kapasitas crankcase-nya dibagi dengan T-nya jam ini. Balas kurung, enter. Ini dapatnya adalah galon. Wah, besar banget. Ya. Coba kita cek lagi. Ini adalah tadi, ini C-nya ya. Jadi ini ada yang salah kayaknya nih. D3 120 dikali ini 0,85 dikali D11. D11 apa? Ini ya. Udah benar. Terus dibagi dengan ini. Sudah benar. Ini sudah ditambah ini. Coba lihat rumusnya benar nggak nih? Sudah benar dibagi tambah C per T. Coba diulang lagi nih ya. Ini sama dengan kurung daya mesin dikali dengan kebutuhannya dikali dengan faktor operasinya balas dibagi dengan ini tadi 7,4. Oke, ini dikurung
lalu ditambah 4 dibagi dengan 100. Enter. Nah, itu dapatnya. Jadi tadi salah kali itu. 0,12 galon. Ini adalah galon per jam. Oke. Sehingga kita hitung biaya pelumas itu sama dengan ini jumlah galonnya dikali dengan harganya per galon, ya. Lalu ditambah biaya pelumas lainnya. Ini. Jadi dapatnya adalah rupiah per jam. Nah, inilah biaya pelumasnya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Kita lanjut ke, silakan. Lanjut aja Pak. Jadi berikut ini biaya filter. Nah, filter ini tadi dari satu alat itu ya butuh banyak filter. Jadi ada filter engine, ini tadi filter oli dan filter solar, ada filter transmisi, ini ada filter kopling, persneling, lalu ada filter hidrolik dan filter udara. Nah, ini masing-masing punya katalog. Katalog itu semacam nomor kode gitu ya untuk setiap produk ini. Jadi kalau Anda mau beli spare part itu, sebutkan kodenya, itu pasti barangnya sama sesuai dengan yang dibutuhkan ini. Tapi kalau Anda sebutkan namanya, belum tentu sama dengan yang dibutuhkan, karena kodenya bisa jadi berbeda. Jadi penting ya kode ini ya. Sehingga kalau misalnya ada kodenya yang sama seperti ini, berarti ini barangnya sama nih. Untuk persneling dan untuk hidrolik. Itu presetnya dari katalog ini. Terus dari satu alat itu, ini butuh jumlahnya segini. Filter oli itu butuh 2, filter solar butuh 3, kopling butuh 2, dan yang lainnya 1. Terus masing-masing masa gunanya beda-beda. Filter oli itu masa gunanya 2000 jam, solar 1000 jam, kopling 1000 jam, persneling 1000 jam, hidrolik 2000 jam, dan udara 500 jam. Nah, jadi harus kita hitung semua nih. Nah, sekarang tolong Anda catat. Catat nih daftar ini. Terus sekarang tambahkan harganya. Filter oli harganya 100.000. Solar 140.000. Kopling 180.000. Persneling 210.000. Udara 240.000. Udah? Nah, sekarang kita pindah ke Excel. Ini sekarang kita masuk ke biaya filter. Ini jenis filternya.
Lalu ini adalah jumlahnya. Kemudian masa gunanya dan harga. Lalu di sini terakhirlah biaya. Pertama tadi filter apa dulu? Oli ya. Lalu filter solar. Terus filter apa? Kopling, Pak. Kopling. Terus itulah filter ya. Kemudian filter persneling. Lalu filter hidrolik ya. Iya, Pak. Terakhir Udara. filter udara. Sekarang jumlahnya. Oli berapa jumlahnya? Berapa tadi jumlahnya? 100.000, Pak. Hah? Jumlahnya? Berapa buah? 2, Pak. 2. Solar? 3, 3. Pak. Kopling? 2. 2. Yang lainnya 1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus kemudian masa gunanya berapa lama oli? 2.000, Pak. 2000 jam. Terus filter solar 1.000 jam, Pak. 1000. Kopling 1.000. terus Veling 1000 juga ya. Iya, Pak. Hidrolik 2000. Iya, Pak. Dan terakhir udara 500. 500. Sekarang harganya. Oli berapa tadi? 100 ya, Pak. Iya, iya. 100.000 ya. Terus solar berapa? 11.000, Pak. 10.000, Pak. Berapa? 140 ya. 140. Kemudian kopling 180 ya, Pak. persneling 210, Pak. hidrolik 240 kan. 240 itu udara. Hidrolik berapa? Nah, tadi udah dijelaskan ya. Kalau katalognya sama, berarti barangnya sama, harganya pasti sama kan? Hidrolik katalognya sama dengan siapa? Dengan persneling ya. Berarti ini harganya sama dengan kayak persneling. Nah, karena kita hitung biayanya sama dengan jumlahnya dikali dengan harganya dibagi dengan Ya. masa bunganya. Itu di sini. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, inilah sehingga biaya filter kita hitung. Kita Jadi iya. Jadi sigma aja, enter. Jadi inilah biaya filter. udah tuh ya. Kira-kira jelas atau ada pertanyaan untuk biaya filter ini? Nah, berikutnya kita lihat lagi biaya operasi yang lain adalah ban. Ya. Ban ini ada kodenya ya. Kalau yang kita pakai sekarang doser itu. Jadi ini L kodenya. Terus
kalau ini kita kategorikan termasuk traktor atau loader. Ya. Nah, ini medan kerjanya A, B atau C. A itu adalah rusaknya ban ini itu karena gesekan. Kalau B rusaknya ban karena sebagian gesekan, sebagian lagi karena batuan tajam. Makanya masa gunanya lebih pendek nih. Sedangkan daerah C hampir seluruhnya berbatuan tajam, sehingga makin pendek lagi. Jadi untuk mengetahui ban ini kita harus tahu tipe alat yang dipakai dan di medan kerja mana dia beroperasi. Nah untuk ini kita gunakan ini bulldozer tadi ya di medan kerja B. Jadi sehingga masa gunanya 1250 jam. Ini kita hitung ke Excel. Biaya ban. Yang pertama kita tahu dulu adalah harga ban dulu ya. Harga ban itu 40 juta. Padahal 5 lagi ya, ini kita anggap 40 juta aja dulu. Oke, ini rupiah ya. Rupiah per set. Satu set itu ban bawah dan ban dalam nih ya. Kemudian jumlahnya 4 ya, 4 set. Terus daerah operasi B, sehingga masa gunanya yaitu 1250 jam. Sehingga kita bisa hitung biaya ban itu sama dengan ini ya, jumlah bannya dikali dengan harga ban dibagi dengan masa gunanya. Jadi dapatnya adalah rupiah per jam. Jadi inilah biaya ban. Ya, kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Berikutnya kita kembali ke slide, yaitu menentukan biaya perawatan dan reparasi atau perbaikan. Ini nggak usah dihitung, kita hanya bisa menggunakan pendekatan. Pendekatannya adalah berapa? Yaitu biaya perawatan perbaikan ini 80-90% dari biaya depresiasi, tapi dihitungnya terbalik. Seperti kita menghitung angka tahun tadi, ya. Di tahun awal kita pakai depresiasi tahun terakhir, dan berikutnya seperti itu kira-kira. Nah ini karena 80-90 kita ambil misalnya 85% aja. Ya kita gunakan Excel. Biaya perawatan dan perbaikan kita ambil berapa tadi? 85%. Oke, sekarang kita hitung di sini supaya dia bisa kita dekat dengan depresiasi gitu. Nah, kita ambil dari sini, dari atas dulu. Ini kita bikin satu kolom di sini. Oke. Nah, ini kita sebut biaya M dan R ya, dalam rupiah per jam. Nah, ini kita
Si warna kita geser dikit. Dah ya, udah baca. Tadi untuk yang pertama ini kita hitungnya adalah sama dengan ya. Depresiasinya kita ambil yang terakhir. Depresi per jam ya. Kita ambil yang tahun ke-12. Dikali dengan ini. Biaya operasi 85%. Enter. Nah, dapat ini. Terus ini kita ikat. Yang kita ikat apa? G23-nya tidak kita ikat, yang kita ikat D37 ini. Karena itu yang fix ya. Ini kita copy aja ke bawah. Nah, lalu ini kita rubah. Kalau tadi kan ini, yaitu berapa tadi? G23. Berarti kalau bawahnya G22 kan? Ini ganti 22. Ini ganti 21. Ini ganti 20. Ini ganti Eko 27. 20 ya. Ini ganti 19. Ini ganti 18. Ini ganti 17. Ini ganti 16. Ini ganti 15. Ini ganti dengan 14. Terakhir ganti dengan 13. Nah, jadi prinsipnya udah kita pakai sini ya. Untuk ke bawahnya tinggal kita copy aja, nggak usah lagi mengatur rumus. Nah, rumusnya udah diatur di sini, copy. Nah, tambahin di sini. Paste. Nah, langsung isi deh. Nah, ini menggambarkan seperti kurva di awal tadi. Makin lama dia makin besar. Ini juga sama. Nah, makin lama dia makin besar. Nah, inilah biaya perawatan perbaikan. Ini biaya investasinya, ini biaya depresiasi per jam. Ya. Ada pertanyaan untuk biaya perawatan perbaikan ini? Jadi ini karena ini depresiasinya sama, maka ininya sama juga. Tapi di sini karena di sini makin besar di atas, makin kecil ke bawah, maka ini terbalik. Biaya perawatannya kecil di awal, besar di bawah. Nah, ini juga sama. Ya, jadi karena dia berlawanan kan antara kurva depresiasi dengan kurva perawatan dan perbaikan. Oke, selanjutnya kita ke slide lagi. Ini adalah, nah, yang belum kita hitung itu adalah gaji operator. Nah, gaji operator, kita ke Excel aja ya. Oke, Pak. Ini biaya operator. Biaya operator itu sama dengan, pertama gajinya dulu, gaji operator. Itu misalnya seharian itu berapa? 250.000. Ya, ini adalah rupiah per hari. Terus bonus 60.000 rupiah per hari. Lalu uang makan 40.000 rupiah per hari. Sehingga
total. Ini kita sigma aja. Enter. Ini rupiah per hari. Terus jam kerja 8 jam. 8 jam per hari ya. 8 jam per hari. Sehingga kita dapatkan biaya operator. Biaya operator sama dengan total ini dibagi dengan 8 jam. Ini adalah rupiah per jam. Jadi kita mendapatkannya rupiah per jam. Nah ini berarti udah 1 jam semua kan? Nah, jadi dengan demikian semua udah kita hitung. Biaya operasi sudah, biaya pemilikan sudah. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Nah, ini slide yang terakhir ini nanti ini menjadi tugas kedua ya. Jadi tugas perorangan. Tugas perorangan nanti Anda menghitung sesuai dengan tahun dan metode yang digunakan. Jadi semua sudah kita hitung tuh, nanti Excel-nya saya share ke Anda untuk dijadikan dasarnya. Jadi formulir ini nanti Anda buat di dalam Word ya. Lalu nanti Anda tinggal mengisinya aja. Untuk peralatannya namanya tolong dicatat nih. Nama alatnya adalah bulldozer. Pelengkapannya doser. Kemudian harga pembelian itu yang kita hitung adalah pertama harga ban sudah dihitung tadi kan? Ada 4 bannya, harga 40 juta, jadi 160 juta ini. Harga beli tempat ban tadi 14 miliar kan? Sehingga ini ditambah dengan ini, jadilah harga belinya. Ini harga beli dengan ban ini ya. Kemudian harga sisanya tadi 10%, sudah ada di situ tadi di hitungan Excel, tinggal dimasukin ke sini. Yang 10% tadi ya. Sehingga penyesuaian total juga bisa diambil dari hitungan Excel tadi. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian baru kita masukkan ini. Nah, ini berdasarkan apa kita masukkan? Berdasarkan hitungan tadi. Jadi, kita tadi menggunakan ada 3 metode ya. Metode 1, metode 2, metode 3 untuk menghitung depresiasi. Nanti tergantung Anda dapat yang mana ya. Nanti saya sebutkan, nanti Anda tinggal catat. Jadi metode berapa, tahun ke berapa. Nah, itu tinggal Anda pindahinnya angka yang dari tabel itu ke sini nanti. Biaya penyusutannya dan biaya investasinya. Kan tidak ada tadi semua kan? Nah, nanti Anda jumlahkan ini dapatlah biaya pemilikannya. Lalu tabelnya dilanjutin dengan ini. Ya. Di bawahnya Anda bikin biaya operasi. Tadi ini udah dihitung semua nih. Tinggal Anda pindahin angkanya aja nih. Ya ke sini ya. Dari hasil hitung Excel tadi, nanti kita jumlahkan semua dapatlah harga biaya operasi per jam. Nah, nomor 15 ditambah dengan nomor 8 itulah yang disebut dengan biaya pemilikan dan operasi. Nanti hasilnya akan berbeda-beda. Tergantung Anda menghitungnya menggunakan metode apa dan menggunakan tahun ke berapa. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke presensi. Dari presensi nanti saya sebutkan nanti si A, metode berapa, tahun berapa gitu ya. Ya, supaya kita bisa pindah ke ini. Di sini ada pertanyaan nggak nih? Apa cukup jelas? Jadi nanti ini tolong di print di kertas, lalu jangan lupa diberi nama gitu ya. Kumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas masukin ke dalam loker saya di ruangan Mbak Juni. Ada tuh lemarinya tuh ya. Cari nama saya tuh lalu masukkan ke situ. Berikut nanti laporan dari tugas yang pertama. Ya. Nanti tugas pertama kan minggu depan kan? Nah, minggu depan aja nanti yang ini Anda kumpulkan bareng yang minggu depan. Cuma nanti yang minggu depan itu kita presentasi dulu, setelah presentasi ada koreksi, setelah dikoreksi baru dikumpulkan. Kalau ini enggak, ini langsung Anda print, setelah Anda hitung, Anda masukkan formatnya, lalu kemudian dikumpulkan dengan melalui ketua kelas, masukkan ke dalam loker.
Kira-kira jelas ketua kelas? Iya, baik Pak, jelas. Ya. Nah, sekarang kita ke presensi. Nanti saya sebutkan, nanti tolong dicatat ya masing-masing sesuai dengan namanya. Ini saya stop share dulu. Kita ke lama juga buka spiritnya ya. Tuh Anda lihat tuh. Memang lama dia. Kenapa nih kok lama banget? Baru cepat dia. Oke, perkuliahan. Ini ya sekarang ya, PJJ ini ya. Selasa. Iya, Pak. Oke. Hari Selasa tanggal
10 ya. Oke. Sesuai rencana, bahasanya biaya pemilikan dan operasi. Ini sesuai RPS. Simpan. Oke. Terus, nah, Afifah ada? Tolong ketua kelas perhatiin, ada nggak Afifah? Ada Pak di layar. Afifah, metode 2 tahun pertama. Catat itu. Arda, hadir, Pak. metode 2 tahun kedua. Atif, Hadir, Pak. metode 2 tahun ketiga. Farhan, Baik, Pak. Makasih. Farhan, Hadir, Pak. metode 2 tahun keempat. Fauzi, Hadir, Pak. Fauzi. metode 2 tahun kelima. Baik, Pak. Ferdiko, Hadir Pak. metode 2 tahun ke-6. Gali, Hadir, Pak. metode 2 tahun ke-7. Gavin, Hadir, Pak. metode 2 tahun ke-8. Gilang, Hadir, Pak. metode 2 tahun ke-9. Intan, Hadir, Pak. metode 2 tahun ke-10. Alhamdulillah, jalan. Jalu, gimana ketua kelas ada? Lalu di layar ada Pak. Catat ya, metode 2 tahun ke 11 ya. Jasmine. Hadir. Jasmine, metode 2 tahun ke-12. Latifah, Hadir, Pak. metode 3 tahun pertama. Muhammad Akmario, Hadir, Pak. metode 3 tahun kedua. Muhammad Fadli, metode 3 tahun ketiga. Muhammad Ijwar, Hadir Pak. metode ketiga tahun keempat. Muhammad Asedal, Hadir Pak. metode 3 tahun kelima. Muhammad Bayu, Hadir Pak. metode 3 tahun ke-6. Muhammad Fauzi, halo? Ada nggak? Tolong diperhatiin, ada Fauzi nggak? ada Pak. Fauzi ada Pak. Ada. Metode 3 tahun ke-7. Hafiz, Muhammad Hafiz, ada nggak? Nggak ada. Ada. Belum ada Pak. Kalau itu metode 3 tahun ke-8. Raihan, Hadir, Pak. metode 3 tahun ke-9. Okrabillah, Hadir Pak. metode 3 tahun ke-10. Pradita, Hadir Pak siapa? metode 3 tahun ke-11. Reza, Hadir, Reza, Pak. metode 3 tahun ke-12. Risa, tolong diperhatiin dari sana. Risa ada Pak, Risa. Itu metode 1 tahun ke-4.
Fani, Hadir, Pak. metode 1 tahun ke-7. Tasanda, Hadir, Pak. metode 1 tahun ke-11. Sudah semua berarti ya? Oke, Iya, kita Pak. simpan. Oke, saya kira itu. Kemudian kita kembali ke saya mau share ini ya, Excel sama saya simpan dulu Excelnya. Oke, ini kita close. Saya share di chat ya. Pertama materi dulu. Lalu yang kedua Excelnya. Nah, nanti file Excelnya akan terus berlanjut ya sampai mata kuliah ini selesai, karena nanti kita akan gunakan kombinasi antara Excel dengan dengan diskusi gini. Jadi kalau misalnya di kelas nanti ya tetap prinsip sama dengan ini. Jadi kita kerjaan soalnya di Excel, kemudian nanti Anda pelajari lagi nanti kalau sudah ini. Jadi waktunya betul-betul penuh untuk perhatian dengan bahan ajar yang disampaikan. Baik, sebelum selesai, ada pertanyaan? Untuk aspek hukum kapan rencananya? Sudah ada rencana? Hari Jumat atau hari Sabtu juga? Atau saya tunggu aja beritanya? Atau gimana Pak? Saya tunggu aja beritanya. Yang jelas Kamis kan kita nggak bisa, itu kan? Hari Jumat, Pak. Sama. Hari Jumat sore. Sudah jam 1. Kan kasih ada itu. Udah ditukar Pak, Bu Rina. Oh ya udah, kalau gitu hari itu aja ya. Jumat jam 1 ya. Iya, baik Pak. Oke, sudah sepakat, diam. Baik. Gimana, cukup hari ini? Cukup Pak. Cukup, Pak. Jadi tugas tadi dikumpulkan melalui ketua kelas nanti paling lambat minggu depan ya. Nah, kalau yang tugas observasi setelah dipresentasikan baru dikumpulkan, karena itu mungkin ada perbaikan atau gimana gitu ya. Kalau ini langsung dikumpulkan aja. Oke? Baik Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama, terima kasih.